Kesetiaan kemenangan bagi orang percaya. Daniel 1 ayat 7 dan 8. Kesetiaan kemenangan bagi orang percaya. Daniel 1 ayat 7 dan 8. Daniel 1 ayat 7 dan 8. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya, Belsasar namanya, dinamainya Sadrak Mesah, dinamainya Mesa dan Asaria, dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Iya, makasih Bu. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau ingat beberapa tahun yang lalu ketika ISIS mulai menguasai beberapa negara yang ada di Timur Tengah, salah satunya adalah dia berhasil masuk di Irak, ya. Dan waktu itu ada di tayangan televisi, mereka masuk di kota Mosul. Dan seperti yang kita tahu, Mosul itu adalah mayoritas beragama Kristen, meskipun sekarang jumlahnya sangat kecil sekali. Dan di sana diperlihatkan bagaimana pasukan ISIS merusak tempat yang diyakini sebagai makam daripada Daniel. Jadi kisah daripada Daniel, Sadrak, Mesah dan Abednego, kalau boleh saya katakan ini adalah kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Ini bisa dibuktikan dengan penemuan-penemuan yang ada di Babel maupun ada di Persia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar ada istilah Babel, itu artinya sama dengan negara Irak yang sekarang. Sementara kalau Persia itu adalah negara Iran sekarang, ya. Dan di Syria jadi lain ya, di Syria dengan di Irak. Di Syria itu ada tempat yang dulu diyakini sebagai Antioquia, kota yang pertama kali menyebut orang Kristen, ya. Jadi murid-murid Tuhan di Antioquia itu mereka dipanggil sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah daripada Sadrak, Mesah dan Abednego atau kisah Daniel dan teman-temannya ini, maka kita boleh mendapati satu hal yang luar biasa, ya. Bagaimana tidak, ketika Raja Yoyakim memerintah, maka mereka dikalahkan oleh Babel, ya, atau negara Irak yang sekarang, dan mereka membawa perkakas-perkakas bait Allah sebagian, dan mereka juga membawa tawanan. Dan dari tawanan yang dibawa itu terdapat ini, ya, Sadrak, Mesah dan Abednego dan juga Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menjadi tawanan dan mereka dibawa dari Israel, dari Yerusalem ke Irak. Kalau nggak salah ya kurang lebih jaraknya sekitar 800 sampai 1000 kilo. Jadi sebuah perjalanan yang cukup panjang pada masa itu, sampai sekarang pun juga cukup panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat di sini bagaimana dipisahkan, ya, antara yang keturunan bangsawan dengan yang rakyat biasa itu dipisahkan. Dan di sana kita mendapati kisah ini diawali ketika Sadrak, Mesah dan Abednego ini menjadi kelompok yang dipisahkan dari kelompok yang lain. Mereka menjadi begitu istimewa karena kalau kita membaca di dalam kisah ini adalah mereka menolak makanan raja, ya, karena makanan raja itu adalah semua makanan minuman yang sudah dipersembahkan kepada berhala kemudian baru mereka makan.
Dan di sini kita boleh melihat bagaimana Daniel bersama dengan teman-temannya mereka berketetapan hati, ya. Mereka berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita tahu bahwa hati itu adalah sumber kehidupan. Kalau hatinya orang itu baik, maka kehidupannya itu juga baik. Tetapi kalau hatinya itu penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kejahatan, maka yang akan diperbuatnya itu juga demikian. Jadi apa yang ada di dalam hati itu akan tercermin nampak keluar. Ya, itu firman Tuhan yang ajarkan demikian. Nah, kita melihat di sini ketika Daniel bersama dengan teman-temannya tadi, Hananya, lalu kemudian Mesa dan Asaria, mereka berketetapan untuk tidak makan makanan yang diberikan. Maka itu tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan yang diberikan. Itu mereka, kalau boleh saya katakan, mereka lebih memilih seperti yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati itu adalah pusat kehidupan, ya. Dari hati akan keluar tindakan-tindakan yang buruk, dari hati juga akan keluar tindakan-tindakan yang baik, ya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu resik. Bagaimana hati itu menjadi sebuah kunci yang luar biasa. Nah, di dalam iman Kristiani kita, setiap minggu kita beribadah, setiap minggu kita dan di hari-hari tertentu kita mempunyai waktu-waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Sebenarnya yang sedang kita bangun itu adalah iman kita yang ada di dalam hati. Jadi keputusan saudara bertobat, keputusan saudara beriman, itu semuanya adalah keputusan yang ada di dalam hati. Ketika saudara menolak, ketika saudara menyangkal, itu pun juga keputusan hati. Jadi hati ini kalau boleh saya katakan, dia adalah menjadi sebuah alat di mana Tuhan mengkoneksikan dirinya dengan keberadaan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, ya, ketika menjaga kekudusan di dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus akan memberikan alarm. Ketika kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, Roh Kudus akan mengingatkan. Nah, ini pentingnya orang percaya untuk memiliki kepekaan di dalam rohaninya. Ketika dia mendengar suara Roh Kudus atau suara yang lain, dia bisa membedakan dan dia bisa menurut. Kalau itu suara Roh Kudus, oke, saya akan lakukan. Kalau itu bukan Roh Kudus, saya tidak melakukan. Itu menjadi sebuah ketetapan yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita ingat ketika Rasul Paulus suatu saat di dalam doanya, dia mendengar ada orang yang mengangkat tangan memanggil-manggil, dan Rasul Paulus mengatakan mereka adalah orang-orang yang sangat haus dan rindu untuk dilayani. Lalu kemudian Rasul Paulus pergi meskipun dia ditentang oleh murid-muridnya saat itu karena kondisinya tidak memungkinkan. Saya teringat tahun berapa itu ada rumor. Jadi waktu itu ada satu hal yang beredar di masyarakat, akan ada penangkapan untuk pendeta-pendeta yang ada di Tuban. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, waktu itu sekitar jam 10 malam itu ada jemaat yang memang membutuhkan bantuan doa, dan waktu itu ayah saya pergi, dan saya ingat waktu itu yang namanya Mbah Do itu sangat-sangat takut sekali. Dan di sana ayah saya katakan jika memang sudah seharusnya ayah saya harus memenuhi panggilan Tuhan, ya itu semuanya diserahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau enggak, apapun juga yang akan dilakukan oleh orang, maka orang itu tidak akan bisa melakukan. Ayah saya tetap pergi waktu itu dan melayani, dan ternyata pulang kalau tidak salah itu sekitar jam 11:30 malam, beliau pulang pun juga dalam keadaan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah hal-hal yang harus kita sadari bersama. Nah,
ketika berbicara mengenai kesetiaan, kesetiaan itu mempunyai arti sikap berpegang teguh pada janji, kepada hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi ketika saudara setia, artinya saudara janji kepada Tuhan bahwa saudara akan sungguh-sungguh terus ada di jalannya. Nah, ini penting kehidupan kita bagi orang percaya, sehingga ada lagu setialah, setia sampai mati. Nah, ini bukan sebagai sebuah lagu, itu sebuah pernyataan iman kita. Tanpa adanya sebuah kesetiaan, kita tidak bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik salah satunya adalah didasari dengan kesetiaan, ya. Bagaimana kehidupan daripada suami istri, bagaimana antara bawahan dan atasan, dan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ulang kali bangsa Israel kita melihat mereka gagal di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan, bangsa Israel ini mereka seringkali mengkhianati kasihnya Tuhan. Baru ditolong sudah lupa, sudah berbuat jahat lagi, dan itu yang terus berulang-ulang. Dan kesetiaan itu sesuatu hal yang harus ada di dalam kehidupan kita ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan sesama, ya. Karena kesetiaan itu adalah sebuah bukti wujud bahwa hati kita sungguh-sungguh mau dan taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah daripada Sadrah, Meshach dan Abednego, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di dalam pasal yang kedua itu dari beberapa penafsir yang ada, kita tidak mendapati, masuk pasal yang ketiga kita tidak mendapati nama Daniel lagi, ya. Daniel dikatakan bahwa Daniel ada mengurusi istana raja, sementara Sadrah, Meshach dan Abednego mereka diberi titah untuk memimpin beberapa wilayah Babel yang ada pada waktu itu. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, Daniel ini melayani 3 raja. Dia menjadi satu-satunya orang yang bisa melayani 3 raja, mulai dari Nebukadnezar, Belsasar, ini anak daripada Nebukadnezar, lalu kemudian di kerajaan Persia, yaitu Darius atau Kores Agung, ya. Jadi dimungkinkan bahwa Kores ini adalah Darius, menjadi pemimpin di kerajaan Persia. Dan ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa daripada kehidupan Daniel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel, Sadrah, Meshach dan Abednego, hari pertama mereka berada di Babel, mereka sudah berketetapan hati untuk tidak makan dan minum yang diberikan oleh para pelayan raja. Dia hanya minta sayur dan air putih. Ini adalah sebuah hal, kalau boleh saya katakan, melawan kebiasaan yang ada. Jadi kalau saudara melihat seperti daging itu nilai gizinya itu berapa, lalu kemudian buah, lalu kemudian sayur itu mempunyai nilai gizi, ya. Tetapi mereka lebih memilih sayur dan air putih, ya. Dan kita lihat di sini, oleh karena Sadrah, Meshach dan Abednego dan Daniel ini mereka lebih memilih makan makanan yang tidak dipersembahkan kepada berhala, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka dan dikatakan tubuh mereka lebih sehat dan mereka lebih pandai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam kehidupan kita mengutamakan Tuhan. Dalam Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu makan minum pakai kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Jadi Sadrah, Meshach dan Abednego ini tahu caranya untuk menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup mereka. Dan Sadrah, Meshach dan Abednego ini tidak sehari 2 hari,
tetapi terus-menerus selama mereka ada di kerajaan Babel, mereka selalu menjaga hidupnya untuk tidak makan minum yang menajiskan. Jadi makan minum yang dipersembahkan berhala mereka sama sekali tidak menolaknya, tidak menerimanya. Dengan makanan yang lebih sederhana, kalau boleh saya katakan lebih sehat ya, Sadrak, Mesakh dan Abednego dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini memberikan sebuah teladan di dalam kehidupan kita. Ketika dalam kehidupan kita selalu membawa hati kita senantiasa hati yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu ayat mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Setiap kehidupan orang percaya, hatinya, hidupnya itu adalah bait Allah, itu adalah bait Roh Kudus. Jadi artinya ketika kita tahu bahwa hati kita, hidup kita itu adalah bait Roh Kudus, adalah bait Allah, maka kita tidak boleh memasukkan hal-hal yang najis di dalam hati kita. Perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan itu tidak boleh masuk di dalam hati kita, ya. Dan itu harus kita jaga, karena itu akan mempengaruhi, kalau boleh saya katakan ya, gambarannya itu mempengaruhi perjalanan hidup kita. Perjalanan yang seharusnya tanpa beban, tetapi dengan keberadaan kehidupannya yang tidak Tuhan berkenan, itu sama halnya kita membawa beban. Seperti bangsa Israel, mereka maju, mereka berjalan, tetapi hatinya, pikirannya masih di Mesir. Dan itu menjadi kendala bagi mereka untuk melihat kasih-Nya Tuhan, untuk melihat penyertaan-Nya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abuna Yusuf Roni itu baru saja dipanggil Tuhan. Bagaimana beliau menjaga hatinya untuk senantiasa memperkenankan Tuhan. Dan satu hal yang menarik, ketika dalam sebuah tayangan beliau berkhotbah, dan ketika di sana, kalau di dalam Alkitab LAI itu menyebut ada nama Allah, beliau katakan, saya sudah lupa akan hal itu dan saya tidak mengucapkannya lagi karena itu adalah masa lalu saya. Sehingga beliau hanya memakai nama Tuhan dan bahasa Ibrani yang beliau kuasai. Nah, ini adalah sebuah kerinduan di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan apa yang dialami oleh Sadrak, Mesakh dan Abednego ternyata itu membawa sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka diangkat menjadi pimpinan, menjadi raja wilayah yang ada di Babel, sampai akhirnya raja mengeluarkan maklumat. Di hari tertentu, di waktu tertentu, semua orang harus berkumpul untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah konsekuensi yang berat, ya, kalau boleh saya katakan. Sadrak, Mesakh dan Abednego ketika dia tidak menyembah patung raja, itu artinya mereka harus siap kehilangan jabatan. Tetapi kalau mereka menyembah raja, mereka bisa mempertahankan jabatan. Dan kita lihat Sadrak, Mesakh dan Abednego di dalam dua pilihan yang dilematis, ya, antara mengikuti apa yang menjadi aturan raja dan mengikuti yang menjadi aturannya Tuhan. Dan kita lihat di sini, Sadrak, Mesakh dan Abednego katakan, seandainya Tuhan Allahku tidak menolong, tidak melepaskan, tidak membebaskan, maka kami sekali-kali tidak menyangkali dia. Dan itu sama seperti yang dikatakan oleh Polikarpus, murid daripada Yohanes yang melayani di Smyrna. Di sana beliau katakan, 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana mungkin aku dapat menyangkali dia yang sudah menyelamatkanku?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilematis ya, kalau boleh saya katakan. Di sisi yang lain, kita harus senantiasa hormat, menjunjung tinggi dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi di sisi yang lain kita melihat hal itu bertentangan ya. Sampai akhirnya kita melihat keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesakh dan Abednego, mereka menolak. Karena mereka menolak, raja marah dan raja memerintahkan supaya mereka dibuang di dapur api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang sulit ya secara manusiawi kalau boleh saya katakan. Sesuatu hal pilihan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Bagaimana tidak? Jika menolak menyembah, mereka masuk di dalam dapur api. Tetapi jika mereka menyembah, mereka kalau boleh saya katakan Tuhan marah kepada mereka. Tetapi kita lihat Sadrak, Mesakh dan Abednego, dia lebih memegang otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan mereka, di mana Sadrak, Mesakh dan Abednego berketetapan untuk tetap percaya Tuhan dan tidak menyembah patung raja. Ini menjadi sebuah inspirasi, seperti pujian yang terkenal itu, yang baru-baru ini lagi viral yang pernah saya tampilkan itu. Mengikut Yesus keputusanku ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Di mana di sana dikisahkan tentang seorang anak Tuhan yang berada di tempat yang minoritas bagi mereka. Karena mereka percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka dibawa ke alun-alun dan akhirnya suaminya ditanya, "Kamu mau menyangkali Tuhanmu atau percaya kepada Tuhan kami?" Tetapi bapak ini mengatakan dia tetap percaya kepada Tuhan. Di depan matanya anaknya dibunuh. Lalu kemudian istrinya juga begitu. Ketika ditanya bapak ini apakah dia mau menyangkal Tuhan ataukah dia mau percaya Tuhan, dia katakan saya mau tetap percaya. Istrinya dibunuh. Sampai kepada yang terakhir dirinya sendiri, kamu masih mau tetap percaya Tuhan ataukah kamu mau menyangkal Tuhan? Dia katakan mengiring Yesus itu adalah sebuah keputusan. Dan dia katakan, aku tidak akan ingkar, aku akan selalu setia. Akhirnya bapak ini dibunuh. Dan setelah itu saudara, ketika melihat kejadian itu, tidak lama kemudian kepala suku daripada suku ini, dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Martir. Oleh karena apa? Kematian daripada orang-orang percaya yang menunjukkan keteguhan imannya. Dan akhirnya seluruh kampung ini percaya oleh karena pengorbanan satu keluarga ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang kita renungkan bersama-sama. Hidupnya orang percaya itu adalah hidup yang berarti. Matinya orang percaya, kematiannya itu juga berarti. Jadi kalau boleh saya katakan, orang percaya itu hidupnya untuk Tuhan, matinya juga untuk Tuhan. Nah, ini yang sungguh-sungguh boleh menjadi semangat kita ketika kita sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, ya. Biarlah setiap kehidupan kita seperti hanya Sadrak, Mesakh dan Abednego yang tidak takut dengan dapur api karena mereka mempertahankan imannya. Kadang pun kita pun juga akan menghadapi seperti ini, antara mempertahankan iman dan kehilangan apa yang ada di dunia ini, ataukah mendapatkan yang ada di dunia ini dan kehilangan iman. Dan itu seringkali berkecamuk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya Sadrak, Mesakh dan Abednego, menjadi teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan lebih luar biasa lagi mengasihi kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan lebih lagi setia kepada kita, ya.
Jadi artinya tidak pernah pengorbanan kita itu sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan bayar lebih banyak, Tuhan akan beri berlipat kali ganda untuk kehidupan kita. Semakin kita setia, semakin kita diberkati. Semakin kita sungguh-sungguh, semakin Tuhan ada bersama kita. Dan semakin Tuhan ada bersama dengan kita, mujizatnya senantiasa terjadi atas hidup ini, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.